terima kasih ya. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Apakah anak-anak sudah sarapan? Sudah. Pada hari ini, Bapak akan membawakan materi tentang cerita Ramayana. Ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu ya. Nah, untuk doanya Bapak langsung pimpin sendiri ya. Silakan anak-anak, tangan di depan dada ya, mesti dada ya. Berdoa mulai. Om Awidina Mastu Namasidam Om Sidirastu Tatastu Ya Namaswaktu. Berdoa selesai. Anak-anak silakan duduk kembali ya. Nah, sebelum lanjut Bapak akan absen dulu ya. Nah, sebelum absen Bapak tanya dulu ya, apakah ada yang tidak hadir? Oh, semuanya hadir. Nanti kita tidak usah absen lagi ya. Nah, sekarang untuk anak-anak belajar, maka melakukan hanya berdiri dulu, berdiri ya. Nah, kita lakukan untuk semangat agar anak-anak dalam mengikuti pelajaran menjadi semangat. Ya, tepuk semangat. Terima kasih. Nah, sekarang Bapak akan sampaikan tujuan pembelajaran untuk hari ini ya. Nah, tujuan pembelajaran untuk hari ini adalah yang pertama, peserta dapat memahami cerita Ramayana. Itu yang pertama. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah peserta menggunakan bagian-bagian dari kandang dalam Ramayana. Nah, itu pelajaran ini ya. Sekarang Bapak mau tanya dulu pada anak-anak ya. Dulu. Nah, pernah anak baca cerita Ramayana? Di mana membaca bukunya ya. Terus bagian yang ada dalam cerita Ramayana. Benar sudah baca ya. Sebelum Pak ya, akan silakan bentuk kelompok. Sudah. Jadi bagi menjadi 3 kelompok. Dibagi menjadi kelompok yaitu 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya. Jadi adalah masing-masing kelompok itu nanti setelah Bapak menyampaikan materi, apa yang nanti Bapak sampaikan, tugas anak-anak adalah mencari kelompok untuk tugas 1 ya, tugas kelompok 1 mencari pesan moral yang terdapat dalam cerita Ramayana. Nah, itu kelompok 1, ingat ya, nanti Bapak mau pakai dari anak-anak simak baik mencari pesan moral Ramayana. Oke, setuju? Kelompok adalah mencari moral yang terdapat di dalam Ramayana. Kalau kelompok 1 pesan moralnya, kalau yang kelompok 2 nilai moral. Terus kelompok 3 paling gampang. Kelompok 3 yaitu disebutkan tokoh Dharma di dalam cerita Ramayana. Nah, itu ingat tugasnya. Nanti setelah Bapak memaparkan materi, anak-anak maju ke depan presentasikan atau sampaikan hasil kerjaannya. Nanti salah satu kelompok maju ke depan ya. Dari satu kelompok maju ke depan untuk menyampaikan hasil pekerjaannya, ya, hasil temuan masalahnya maksudnya, ya. Nah, sekarang Bapak minta kepada anak-anak silakan
duduk. Ya, duduk kembali. Bapak akan sampai ya. Mohon disimak dengan baik. Ya. Mohon disimak dengan baik materi yang Bapak paparkan ya. Nah, tujuannya adalah anak untuk mencari Bapak akan paham. Kalau gitu Bapak mulai saja memaparkannya. Nah, tadi anak-anak katanya sudah pernah membaca cerita Ramayana. Kan sudah langsung ya. Nah, cerita Ramayana adalah bagian dari kesusastraan Hindu yang terdapat di dalam Itihasa. Ya, terdapat dalam Itihasa. Itu, nah Itihasa itu dibagi menjadi beberapa kata, ya, yaitu iti, ha, dan asa. Ya, nah, iti artinya begini, ha artinya tentu, dan asa artinya benar terjadi atau sudah terjadi. Jadi itihasa itu adalah kejadian itu memang sudah benar terjadi. Ya, itu. Nah, di dalam itihasa terdapat dua cerita, yaitu ada cerita Ramayana dan yang kedua adalah cerita Mahabharata. Nah, yang Bapak bahas di sini adalah cerita Ramayana. Ya. Nah, Ramayana itu berasal dari bahasa Sanskerta juga, ya, yang diubah oleh Resi Walmiki. Nah, di dalam kata Ramayana itu dibagi menjadi dua, yaitu kata Rama dan Ayana. Ayana, ya. Rama dan Ayana. Nah, Rama artinya sang Rama itu sendiri, dan Ayana artinya perjalanan. Ya, jadi Ramayana itu adalah perjalanan sang Rama. Ya, sang Rama. Ramayana itu adalah perjalanan sang Rama. Nah, di dalam cerita Ramayana itu ada kerajaan. Nah, kerajaan itu bernama Kerajaan Kosala dengan ibu kotanya Ayodhyapura. Ayodhyapura. Terus yang menjadi raja di sana adalah Prabu Dasarata. Ya, Prabu Dasarata. Nah, dan Prabu Dasarata mempunyai 3 orang permaisuri atau istri. Ya, kan sudah pernah baca kan? Pasti anak tahu. Yang pertama adalah Dewi Kosalya. Yang kedua adalah Dewi Kekasi. Yang ketiga adalah Dewi Sumitra. Ya. Nah, dari permaisuri pertama lahirlah seorang Ramadewa atau sang Rama. Nah, dari permaisuri kedua terlahir putra yang bernama Bharata, yang ibunya Dewi Kekayi. Terus yang ketiga Dewi Sumitra terlahir putra kembar, yaitu Laksmana dan Satrugna. Nah, Prabu Dasarata merupakan raja yang bijaksana. Ayahnya Rama itu adalah raja yang sangat bijaksana. Dan Rama itu sangat meneladani kepemimpinan atau kebiasaan orang tuanya, kebiasaan ayahnya, yaitu bijaksana, baik hati, ramah, pokoknya yang baik-baik ya. Nah, itu diteladani oleh sang Rama, sehingga Rama itu menjadi terkenal ya dengan menjadi sangat terkenal karena meneladani orang tuanya, yaitu Prabu Dasarata. Nah, Bapak lanjut ya. Nah, itu cerita singkatnya tentang keluarga Rama. Ya. Nah, di dalam cerita Ramayana itu
dibagi menjadi berapa anak? Berapa? Lebih keras suaranya, lebih keras. Ya, menjadi 7 bagian kanda. Ya. Dalam cerita Ramayana dibagi menjadi 7 bagian kanda. Ya. Nah, yang pertama adalah apa anak-anak? Hah? Apa? Bala kanda. Terus bagian yang kedua apa? Kosala kanda. Terus ke bagian yang ketiga Aranyaka kanda. Bagian yang keempat ya, Kiskindha kanda. Bagian yang kelima Sundara kanda. Bagian yang keenam Yuda kanda. ya, Ida kanda. Dan bagian yang terakhir adalah Uttara kanda. Nah, itu bagian-bagian daripada cerita Ramayana yang dapat dibagi jadi berapa? 7. Ya. Menjadi 7 kanda atau bagian. Nah, sekarang Bapak lanjut ceritakan bagian-bagian dari masing-masing kanda. Tapi cerita singkatnya ya. Nanti kalau untuk lebih jelas singkatnya, silakan anak-anak baca bukunya. Ya, kan sudah Bapak kasih itu bukunya. Baca di dalam bukunya untuk lebih jelasnya ceritanya. Bapak sampaikan cerita secara singkat saja. Ya. Nah, bagian yang pertama yaitu Balakanda. Nah, Balakanda itu menceritakan tentang Prabu Dasarata yang memiliki 4 orang putra. Nah, 4 orang putra dengan berapa istrinya atau istrinya? 3. Anak yang pertama adalah Rama, yang kedua adalah Bharata, anak yang ketiga dan 4 adalah Satrugna dan Laksmana. Ibunya 3 yang yaitu Dewi Kosalya, Dewi Kekayi dan Dewi Sumitra. Nah, itu cerita singkatnya di dalam Balakanda. Nah, selanjutnya yang nomor 2 Kosalakanda. Nah, anak-anak bisa lihat di depan, yaitu menceritakan tentang dibuangnya Rama ke hutan bersama istrinya Sita dan adiknya Laksmana. Nah, kenapa dibuang ke hutan? Karena memenuhi keinginan daripada ibunya, yaitu Dewi Kekayi. Karena maksudnya Dewi Kekayi itu adalah agar anaknya menjadi yaitu Bharata, tetapi Bharata tidak mau ya. Tapi karena Rama itu berbakti kepada orang tuanya, akhirnya dia mau ke hutan, ya, dibuang ke hutan. Nah, itu cerita singkatnya. Ya. Nah, terus selanjutnya bagian kanda yang ketiga yaitu Aranyaka kanda. Nah, Aranyaka kanda menceritakan tentang diculiknya Sita oleh siapa? Rahwana. Nah, di sini juga diceritakan pertemuan antara burung jatayu yang akan membela atau membantu Dewi Sita pada saat diculik oleh Rahwana. Akhirnya terjadi pertarungan, ya, pertarungan sengit antara Rahwana dan burung jatayu. Pada akhirnya jatayu kalah, dipotong sayapnya pakai pedang sama Rahwana. Ya, nah itu cerita singkatnya. Selanjutnya yang nomor 4 adalah Kiskindha kanda. Ya, nah di sini menceritakan tentang pertemuan antara Raja Kera Sugriwa dengan Rama atau Rama Dewa. Nah, di sini juga diceritakan Rama membantu Raja Kera Sugriwa untuk merebut kembali kerajaannya yang bernama Kerajaan Kiskindha dari tangan Subali. Nah, akhirnya karena berkat bantuan
Raja Sugriwa, akhirnya kerajaannya itu dapat diperoleh kembali. Nah, sekarang apa lanjut? Apa lanjut ke bagian kanda yang ke berapa anak-anak? Kanda yang kelima, ya, yaitu apa? Sundara Kanda. Nah, di dalam Sundara Kanda ini menceritakan tentang pembuatan jembatan yang disebut dengan jembatan Situbanda. Situbanda yaitu jembatan yang menghubungkan antara kerajaan Ayodhya dengan kerajaan Alengka. Nah, di dalam pembuatan jembatan ini, yang membuat jembatan itu adalah pasukan daripada Raja Krasugriwa. Nah, itu pasukan Raja Sugriwa itu adalah monyet-monyetnya, kera-kera itu. Itu membuat jembatan membuat jembatan untuk bisa menyeberang ke Alengkapura. Nah, itu. Nah, selanjutnya yang bagian yang keenam. Bagian yang keenam adalah Yudakanda. Yudakanda. Nah, Yudakanda menceritakan tentang pertempuran antara pasukan Rama dan pasukan Rawana. Ya. Kenapa kok ada pertempuran? Kenapa? Karena istrinya Rama diculik oleh Rawana. Nah, karena diculik, makanya dicarilah ke Alengka. Antara Ayodhya dan Alengka dipisahkan oleh sebuah laut. Ya, laut. Dipisahkan oleh sebuah laut. Nah, untuk mencapai ke sana maka dibuatkanlah jembatan yang disebut seperti yang Bapak katakan tadi adalah jembatan Situbanda. Ya. Nah, di sini terjadilah pertempuran sengit antara pasukan Rama dengan pasukan Rawana. Nah, pada akhirnya pertempuran itu dimenangkan oleh Rama. Ya. Nah, Bapak sekarang lanjutkan ke bagian yang ketujuh, yaitu yang terakhir, yaitu Utara Kanda. Utara Kanda menceritakan tentang dibuangnya Dewi Sita ke hutan karena merasasi ragu akan kesucian Dewi Sita. Rama mendengar isu-isu dari rakyatnya, tahu isu gosipnya, gosip dari rakyatnya bahwa dikatakan Dewi Sita itu tidak suci atau tidak setia dan lain sebagainya. Makanya untuk memenuhi keinginan daripada rakyatnya itu, akhirnya sang Dewi Sita itu dibuang. Nah, itu. Nah, itu 7 kanda yang ada dalam cerita Ramayana, dan Bapak sudah sampaikan cerita singkatnya. Nah, sebelum Bapak lanjut, anak-anak ada yang bertanya? Sudah paham kan? Sudah paham? Sudah temukan nama-nama tokohnya sudah? Pesan moralnya sudah? Sudah? Nah, kalau gitu Bapak lanjut. Ada yang bisa menyimpulkan? Atau Bapak sendiri yang menyimpulkan semua kisah yang ada dalam cerita Ramayana? Ya, Bapak simpulkan ya. Nah, Bapak simpulkan. Cerita Ramayana adalah merupakan bagian dari istiasa yang ditulis oleh Resi Walmiki. Nah, itu simpulan yang pertama. Terus yang kedua, itihasa berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu iti, ha, dan asa, yang artinya kejadian itu memang benar-benar seperti itunya nyatanya. Nah, selanjutnya, Ramayana berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu
Rama dan Ayana. Nah, yang artinya perjalanan sang Rama. Ya. Nah, cerita Ramayana adalah cerita yang mengisahkan tentang kepahlawanan sang Rama. Ya. Nah, di dalam cerita Ramayana dibagi menjadi 7 kanda atau 7 bagian. Kan sudah tahu anak-anak kan? Nah, sudah tadi kan? Yang pertama adalah Balakanda. Dan yang kedua adalah Kosalakanda. Yang ketiga adalah Aranyakakanda. Yang keempat adalah Kiskindakanda. Terus yang kelima adalah Sundarakanda. Yang keenam adalah Yudakanda. Dan yang terakhir adalah Uttarakanda. Nah, itu cerita singkat daripada cerita Ramayana. Nah, sekarang Bapak minta kepada anak-anak silakan kerjakan dulu yang Bapak suruh tadi. Ya, silakan kerjakan. Nanti setelah pengerjaannya dari masing-masing kelompok menyampaikan hasil pekerjaan ke depan. Ya, Bapak tunggu, beri Bapak kasih waktu 10 menit. Ya, Bapak tunggu. Nah, ini kelompok berapa ini ya? Kelompok 2. Kelompok satunya mana? Kelompok 1. Kelompok 3-nya bisa gimana kelompok 3-nya? Ya. Nah, sekarang kalau sudah selesai kan? Nah, kalau sudah selesai, silakan kelompok 1 maju ke depan untuk menyampaikan hasil pekerjaannya. Silakan kelompok 1. Masalah moral yang terdapat dalam cerita Ramayana. 1. Tidak boleh mengambil yang bukan milik kita. Yang kedua, kita harus selalu saling mengisi amran saudara, teman, dan menghormati orang tua yang telah melahirkan kita. Ya, beri tepuk tangan kepada temannya. Nah, itu tadi penyampaian hasil pekerjaan daripada kelompok 1. Ya, yaitu Bapak suruh tadi mencari pesan moral yang terdapat di dalam cerita Ramayana. Nah, disampaikan oleh kelompok 1 itu yaitu tidak boleh mengambil hak yang bukan milik kita. Ya, itu. Ya, terus pesan yang kedua, kita harus saling mengasihi, menyayangi antar sesama, antara teman dan seisi dunia. Itu harus dicintai, dikasihi, disayangi. Ya. Nah, kita harus juga menghormati orang tua sesuai dengan yang dilakukan oleh sang Rama. Itu ya. Kalau sang Rama itu kan sangat menghormati orang tuanya. Ya. Nah, itu bagus sekali untuk kelompok 1. Berikan tepuk tangan lagi sekali untuk kelompok 1. Ya. Sekarang kita lanjut ke kelompok 2. Silakan kelompok 2 yang mewakili. Moral dalam cerita Ramayana. 1. Kasih sayang pada keluarga. 2. Nilai bakti penghormatan. 3. Nilai kejujuran. 4. Nilai persaudaraan. 5. Nilai ketulusan. Ya, betul. Itu ya. Silakan duduk wakilnya kelompok 2. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih kelompok 2 ya, sudah bagus itu ya. Nah, jadi nilai atau pesan pada nilai moral yang terdapat dalam
cerita Ramayana, yang pertama adalah nilai kasih sayang. Ya, nilai kasih sayang. Bagaimana sang Rama itu memberikan kasih sayang, sangat mengasihi saudaranya. Nah, itu nilai kasih sayangnya. Rama itu sangat mengasihi keluarganya. Terus nilai bakti atau nilai penghormatan. Nah, bagaimana sang Rama itu sangat bakti kepada orang tuanya. Sehingga sang Rama itu meneladani orang tuanya. Nah, itu nilai baktinya. Itu sangat Rama itu sangat menghormati orang tuanya. Ya. Nilai kejujuran. Ya. Nilai kejujuran dalam cerita Ramayana di mana Dewi Sita itu walaupun diculik oleh Rawana, tapi dia bisa memegang teguh hatinya, tidak ternodai oleh Rawana. Itu nilai kejujurannya. Nilai persaudaraan yang terdapat dalam cerita Ramayana adalah bagaimana Laksmana ikut Rama ke hutan, menemani Rama ke hutan dalam masa pengasingannya. Nah, itu nilai persaudaraan. Terus nilai ketulusan, bagaimana sang Rama itu yang sebenarnya menjadi raja, kemudian karena permintaan Dewi Kekayi itu akhirnya Rama mau mengikuti kehendak Dewi Kekayi itu ke dalam hutan. Nah, itu nilai ketulusannya. Nah, sekali lagi beri tepuk tangan dulu Bapak dua. Terus sekarang nomor berapa ya? Nomor 3 ya, nomor 3. Silakan wakil dari kelompok 3. Tokoh-tokoh dalam cerita Ramayana. Tokoh Dharma. 1. Dasaratha. 2. Rama. 3. Dewi Sita. 4. Laksamana. 5. Kausalya. 6. Wibisana. 7. Hanuman. Nah, betul. Putar untuk kelompok 3. Alhamdulillah sekali penampilan dari kelompok 3. Nah, itu tokoh-tokoh Dharma di dalam cerita Ramayana. Nah, selain tokoh-tokoh Dharma, ada juga tokoh yang dikatakan jahat di dalam cerita Ramayana. Nah, coba Bapak pinjam dulu ya. Nah, tokoh-tokoh Dharma dalam cerita Ramayana adalah yang pertama adalah Dasaratha. Dasaratha itu adalah merupakan raja yang bijaksana yang memimpin negeri Kosala, dan ibu kotanya adalah Ayodhyapura. Terus yang kedua adalah Rama. Rama sangat bijaksana, ya, sangat baik hati, mencintai Rama. Dewi Sita mempunyai terus Rama, Wibisana. Nah, untuk kelompok anak-anak sudah menyampaikan pekerjaan tadi. Nah, sekarang kasih selanjutnya anak-anak menjawab soal yang pilihan. Bapak akan bagikan dulu lembar jawaban. Nanti soalnya ada di depan ya. Nah, ada di layarnya. Nah, ini bagikan kerjanya. Sudah. Hasilkan pertanyaannya. Kasih 5 menit, soal 5 menit ya. Ingat namanya diisi ya. Ya. Namanya
Dah. Wih, gini kali anak bapak ya. Semuanya pinter ini. Sekarang soal isian yang ya. Anak baca terus tulis di lembar jawabannya. Ya. Dah, Bapak kasih waktu 5 menit. Ya. Dah. Namanya di nomor persen terus biar Bapak gampang nilainya nanti. Ya. Nah, kalau sudah silakan kumpul. Ya, kumpulkan. Silakan kumpulkan. Nah, nanti Bapak akan periksa ya. Nanti anak-anak tunggu hasilnya ya, sebentar ya. Nah, untuk pelajaran hari ini, apakah anak-anak ada yang merasa senang belajar pada hari ini? Mengikuti pelajaran Bapak? Senang. Suka? Nah, terima kasih ya. Anak-anak sudah dengan seksama mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, ada satu pesan lagi untuk anak-anak ya. Nah, kita sebagai umat beragama di Indonesia kan ada banyak agama, yaitu salah satunya adalah semuanya adalah Islam, ada agama Kristen, ada agama Kristen Protestan, ada agama Hindu, ada agama Buddha dan Konghucu. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari anak-anak tidak boleh membeda-bedakan walaupun kita berbeda agama. Kita adalah satu kesatuan yaitu NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia itu terdapat banyak agama, banyak suku, banyak ragam bahasa dan lain sebagainya. Nah, untuk itu kita harus saling menjaga bangsa, menjaga kerukunan antar umat beragama. Tidak boleh mencaci agama orang lain dan menjaga orang lain. Ya, nah, itu nilai-nilai di dalam cerita Ramayana. Ya, ya, baca dulu bukunya di lagi, anak tahu dari Bapak menjelaskan otomatis sudah tahu ya. Karena mereka mengatur semuanya berdiri. Om Santi Santi Santi.